Setelah berulang kali mempertanyakan nasibnya dalam proses pemetaan rekrutmen P3K yang dilakukan oleh Pemkab Pesawaran, tidak mendapat solusi dari Dinas Pendidikan. Akhirnya belasan perwakilan guru honor yang digaji melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS ngeluruh ke kantor Bupati Pesawaran. Perwakilan guru honor, Rohjat Nyoto mengatakan bahwa kedatangan para guru honor tersebut meminta kepada Bupati Pesawaran agar dapat memperjuangkan nasib mereka dan diusulkan dalam proses pemetaan yang diminta oleh Kemenpan RB. Diakuinya memang sebelumnya para guru honor telah mendapatkan informasi terkait pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun dalam pemetaan tersebut hanya berlaku bagi guru honor yang mendapatkan SK dari pemerintah daerah atau digaji melalui dana APBD. Sementara guru honor yang mendapat SK dari sekolah atau digaji melalui dana BOS tidak dapat ikut dalam pemetaan tersebut. Ini tentang pendataan honorer di lingkungan dinas pendidikan yang berada di sekolah negeri yang tidak mendapatkan SK Honda untuk bisa didata dan disebutkan di link pendataan non-asn.bkn.go.id. Itu poinnya. Dan yang kedua tentang memohon minta penambahan kuota untuk P3K di tahun 2022. Sudah ada pemberitahuan nggak secara resmi dari Dinas Pendidikan kaitan dengan pendataan ini, Mas? Ya, sebelumnya sudah diinfokan, tetapi untuk hanya yang SK Honda saja. Tapi kami kan untuk di sini untuk berjuang bermediasi gimana solusi untuk kami seandainya nanti kami tidak terdata di sini. Apakah kami itu akan dihilangkan begitu saja, sedangkan masa kami itu sudah bekerja sangat lama kan. Sudah berapa lama, Mas, di SD 47 tataan? Saya masuk di situ tahun 2013, tapi sebelumnya sudah masuk di sekitar hampir 12 tahun. Nah, guru apa? Ya, 2010. Ya. SK-nya selama ini berarti SK apa? SK Kepala Sekolah. Oh, SK Kepala Sekolah. Dari 2018 ada SK dari Dinas. Yang ke-18 dimulai dari SK Dinas. Berarti kan belum masuk di dalam Dapodik ya, teman-teman yang ada di sini. Sudah ya? Sudah masuk. Sudah masuk di Dapodik. Ya. Hanya SK-nya saja berarti ya. Ya. Yang belum SK Honda, SK pemerintah daerah ya. Ya. Oke. Senada disampaikan Septi, guru honor lainnya yang meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengusulkan penambahan kuota P3K tahun 2022 ini. Kalau Mbak dari SD 33 Gedung-Karaan. Nama Saya Septi. Iya, jadi sebenarnya kita itu hanya menyampaikan suara dari teman-teman menghimpun supaya kita juga bisa masuk ke dalam pendataan nama KSN. Kita bersifatnya sama-sama punya SK dari dinas. Jadi kita minta kejelasannya aja gitu. Kita ini bolehkah berkenan masuk ke pendataan ini? Ikut rekrutmen ini ya. Kalaupun tidak, kenapa alasannya gitu? Karena teman-teman kan juga butuh jawaban gitu. Terpisah, Pelaksana Harian atau PLH, Sekretaris Daerah Pesawaran Syukur mengatakan bahwa rekrutmen P3K berdasarkan surat dari Kemenpan RB untuk tahap awal adalah melakukan pendataan. Dan salah satu poin keinginan guru honor tersebut agar ikut dalam pendataan tersebut dan diusulkan ke pusat. Tentunya kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari perwakilan tadi, lebih kurang 5 orang yang tentunya kami menyampaikan terlebih dahulu ya bahwa surat Kemenpan itu adalah bunyinya pendataan, bukan pemberkasan. Itu harus kita samakan dulu persepsi ini. Pendataan. Nah, keinginan mereka salah satu poinnya adalah mereka ingin didata, disampaikan ke pusat. Nah, artinya kami pemerintah daerah baik dari Dinas Pendidikan, Kepala BSDM, Inspektur, kita sampaikan, kita akan dampingi manakala mereka akan menyampaikan data mereka itu ke pusat. Adapun finalisasinya di pusat, ya, mereka ingin didata untuk disampaikan ke pusat, kita sampaikan, ya. Nah itu, jadi jawabannya nanti ala pusat, ya. Nah itu, karena ini adalah pendataan non ASN. Ya, ada beberapa ketentuan variabelnya, nanti pusat yang menyampaikan. Itu. Ditambahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesawaran Anca Marta Utama bahwa pihaknya sudah menyampaikan surat pemberitahuan pendataan
melalui koordinator kecamatan atau Korca masing-masing kecamatan. Di mana terkait pendataan itu masih banyak tenaga guru honor yang multitafsir mengenai surat Kemenpan RB tersebut, yakni tentang pendataan terhadap tenaga honor non-ASN yang dibiayai oleh APBD atau APBN. Dijelaskan, jumlah guru honor yang dibiayai oleh APBD di Pesawaran berjumlah 1.985 orang berdasarkan daftar gaji. Namun yang dibiayai oleh BOS sifatnya dinamis, bergantung kebutuhan sekolah. Ada kekecewaan dari guru honor, katanya informasi kaitan dengan pendataan ini tidak sampai dari Dinas Pendidikan ke level sekolah. Apakah itu benar? Coba. Jadi pendataan ini sudah kita sampaikan melalui Korca. Tapi kan pendataan ini mereka multi tafsir. Dalam artian surat Menpan RB itu jelas dibunyikan bahwa pendataan ini untuk tenaga honor non ASN yang dibiayai oleh APBD dan APBN. Mereka yang tadi datang itu menanyakan bagaimana dengan tenaga honor yang dibiayai dari BOS. Nah, jadi untuk kriteria itu yang tadi disampaikan dengan Pak Sekda, jadi kita fasilitasi pendataannya itu untuk kita sampaikan ke pemerintah pusat bagaimana keinginan mereka untuk mendapat hak yang sama. Itu bukan informasi tidak sampai di sekolah, jadi kita memanfaatkan perangkat yang ada di kita, karena data itu kan sudah jelas siapa by name by personnya siapa. Ada berapa sih Bang di luar APBD dan APBN yang kalau digaji yang dari BOS? dibiayai oleh APBD jelas 1985 orang. Itu sudah jelas karena datanya tidak pernah berubah dan berdasarkan daftar gaji yang kita punya. Tetapi kalau yang dibiayai oleh BOS itu dinamis, karena keluar masuk guru yang dibiayai BOS itu kan tergantung kepala sekolahnya berdasarkan kebutuhan sekolah. Senada disampaikan Kepala BKPSDM Pesawaran Suyanto terkait pendataan, bahwa pihaknya akan memfasilitasi harapan guru honor yang dibiayai dari dana BOS untuk dapat dilakukan pendataan dan diusulkan ke pusat. Terima kasih. Jadi kaitan dengan pendataan ini, yang pertama kita akomodir kawan-kawan yang masuk dalam SK menggunakan dana BOS. Yang jelas batasan kita kan baru mengusulkan. Surat Menpan sudah jelas kriteria yang bisa masuk dalam masuk pemetaan tenaga honor. Nah di luar itu kita pemerintah daerah mengakomodir berupa usulan. Kaitan kewenangan nanti ada di tingkat pusat. Mungkin sejalan dengan komunikasi kami nanti dengan pemerintah pusat, ada jawaban-jawaban yang bisa nanti kita sampaikan kepada kawan-kawan. Kalau harapan kita pemerintah daerah otomatis mereka sudah bekerja, berbuat untuk Kabupaten Pesawaran, harapan kita ini nanti bisa diterima. Tapi perlu digarisbawahi ini batasan usulan ya. Usulan itu nanti finalisasinya ada di pemerintah pusat. Oke, siap. Oke. Dari Pesawaran, Fahru Roji, Saburai TV melaporkan.